Yo, hello guys, pada kesempatan kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita dari rekapan Donghua Jimoren yang kini telah sampai pada part ke-6. Tapi sebelum itu, tak bosan-bosan Mimin mengingatkan kepada kalian untuk like, komen, dan juga share video ini kepada teman-teman kalian agar channel ini makin berkembang. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian selalu menerima updatean video terbaru dari Mimin. Oke, tanpa berbasa-basi, masuk intro dan selamat menonton guys. Pada awal episode, kita diperlihatkan dengan Shotian yang sedang menaiki transportasi angkutan umum khusus lansia. Dan dapat kita ketahui saja, Shotian menaiki angkutan transportasi itu agar ia sampai pada Gunung Wuyi tanpa mengeluarkan budget sedikit pun. Hal ini dikarenakan uang Shotian yang mulai menipis, apalagi ia juga sekarang menjadi seorang buronan. Tapi sangat disayangkan ketika Shotian ingin melihat peta menuju kuil Tiansu, Shotian sama sekali tidak bisa membaca peta buatan dari Om Dao itu. Alhasil kini Shotian menyusuri Gunung Wuyi ini dengan bermodalkan kenekatannya saja. Hingga tiba-tiba Shotian mendengar suara wanita yang meminta tolong dikarenakan wanita itu sedang dikejar oleh beberapa om-om di Gunung Wuyi. Sepintas karena melihat nona itu, Shotian menyadari kalau ia adalah Nona Turtle yang merupakan teman sekampus Shotian. Alhasil dengan jiwa pahlawannya, Shotian kini berniat untuk menyelamatkan Nona Turtle. Di sisi lain dapat terlihat pelarian dari Nona Turtle yang terhenti dikarenakan di depannya ada sebuah jurang yang sangat dalam dan menjulang tinggi. Hingga pada akhirnya dapat kita ketahui om-om itu mengejar Nona Turtle dikarenakan mereka melihat Nona Turtle mencuri liontin milik desa mereka, yaitu di Gunung Wuyi. Tapi Nona Turtle menentangnya dan Nona Turtle beralasan bahwa Nona Turtle telah memakai liontin ini semenjak Nona Turtle kecil. Tapi om-om itu tidak akan mudah mempercayai alasan dari Nona Turtle dikarenakan ukiran dari liontin itu saja melambangkan Gunung Wuyi, tempat desa mereka. Dan om-om itu mengira Nona Turtle telah beberapa hari di sini untuk mencuri liontin itu. Kemudian Nona Turtle menjelaskan bahwa ada seseorang yang memberikan liontin ini kepadanya. Dan Nona Turtle kesini dikarenakan ia ingin menemui orang itu. Kemudian karena Nona Turtle yang keras kepala, om-om itu sekarang mencoba untuk menembak Nona Turtle pada tempat itu juga. Dan hasilnya kini om-om itu benar-benar melepaskan satu tembakannya ke arah Nona Turtle. Tapi untung saja dengan tepat waktu Shotian datang dan ia langsung membelokkan arah tembakan dari om-om itu, sehingga Nona Turtle masih tetap hidup. Kemudian karena ada kesempatan, Nona Turtle mencoba untuk lari dari tempat tersebut. Sampai tanpa sengaja Nona Turtle kepleset hingga ia jatuh dari jurang itu. Setelahnya dengan sikap pahlawan, Shotian kini mencoba untuk menyelamatkan Nona Turtle. Ya, walaupun Shotian itu tidak berpikir panjang kalau ia sama sekali tidak bisa terbang. Hingga di tengah-tengah perjalanan sampai ke ujung jurang itu, Shotian kini berpikir bahwa ia tidak akan selamat dan ia akan mati. Tapi tak terduga karena Shotian yang merasakan perasaan dalam bahaya, kekuatan dari cincin kuno Shotian aktif kembali. Alhasil Shotian pun kini berpegangan tangan pada lereng jurang tersebut. Sampai dapat dipastikan karena lajunya telah berhenti, maka Shotian dan Nona Turtle kini benar-benar telah selamat. Namun ketika Nona Turtle melihat wujud Shotian yang sekarang, Nona Turtle pun shock dan ia langsung pingsan di tempat itu juga. Kemudian kita beralih scene ketika malam telah tiba.
Kini dapat terlihat Xiaotian dan Nona Turtle terjebak pada tengah jurang itu. Mereka tidak bisa naik dan mereka juga tidak bisa turun. Di sini dapat terdengar Nona Turtle sangat berterima kasih kepada Xiaotian dikarenakan Xiaotian telah menyelamatkan hidup dari Nona Turtle. Tapi Nona Turtle mengatakan kalau ia masih takut dengan wujud Xiaotian tadi. Alhasil Xiaotian pun menjelaskan bahwa itu hanyalah sebuah sihir pertahanan diri. Hingga karena mendengar perkataan dari Xiaotian, dapat kita ketahui ternyata Nona Turtle itu sangatlah menyukai membaca catatan Cina kuno. Yang paling utamanya itu berhubungan dengan kultivasi abadi. Kemudian Xiaotian di sini mencoba untuk mengaktifkan kekuatan cincin kunonya kembali agar ia dapat turun dari tempat ini. Namun ternyata usaha Xiaotian itu hanyalah sia-sia belaka karena kekuatan cincin itu tidak dapat dikendalikan oleh Xiaotian. Kemudian ketika dalam kefrustasian mereka melihat beberapa peti mati yang digantung pada tebing atau jurang itu, yang menurut orang-orang kuno kalau ada seseorang yang dimakamkan pada sebuah tebing maka akan memungkinkan orang itu akan menjadi dewa. Setelahnya karena telah kelelahan berlari seharian, Nona Turtle pun kini mencoba untuk beristirahat pada tebing itu. Di sisi lain dapat terlihat Xiaotian yang sedang memikirkan ayahnya yang telah meninggalkan Xiaotian dan ibunya 5 tahun yang lalu. Kemudian Xiaotian yang telah kebelet pipis tanpa sengaja Xiaotian mengarahkan air seninya itu pada peti gantung. Hingga tiba-tiba pada awalnya Xiaotian menduga bahwa sosok di depannya ini tak lain dan tak bukan ialah hantu. Tapi sosok itu berkata ia bukanlah hantu melainkan ia ialah seorang dewa. Dan ia kesini dikarenakan ia ingin menemui Xiaotian. Dikarenakan muridnya yaitu Om Dao meminta dewa ini untuk membawa Xiaotian ke dalam kuil Tiansu. Hingga dapat kita ketahui nama dewa kecil ini ialah Mu Huzi, tapi kita panggil aja tuanmu. Tapi dapat terdengar tuanmu mengatakan bahwa Nona Turtle tak boleh mengikuti tuanmu dan Xiaotian pergi ke dalam kuil Tiansu. Dikarenakan Nona Turtle itu ialah seorang perempuan, kecuali Nona Turtle mau menjadi istri dari tuanmu. Alhasil tanpa berpikir panjang, Nona Turtle pun langsung mengiyakan syarat dari tuanmu. Dan setelah itu mereka pun OTW ke kuil Tiansu. Tapi sebelum berangkat, tuanmu mengingatkan kepada Xiaotian dan Nona Turtle bahwa mereka tidak boleh membuka mata. Dikarenakan jika mereka membuka mata, mereka akan masuk ke dalam dunia ilusi. Selanjutnya mereka pun OTW menuju kuil Tiansu. Tapi tiba-tiba Xiaotian kini telah berada pada dunia lain. Dan dapat lihat ada seorang kakek-kakek tua yang sama persis pada gambaran di laboratorium pada part sebelumnya. Yang dapat lihat beberapa orang di sekitar kakek-kakek itu melakukan hal yang tak wajar. Dikarenakan seorang kanibal dengan lahap mereka langsung memakan tubuh dari kakek itu. Yang mungkin saja inilah awal terbentuknya atau awal terciptanya klan mumi yang sering memakan tubuh manusia. Setelah itu Xiaotian juga menyadari bahwa ini hanyalah ilusinya belaka. Dan ini hanyalah sebuah kilas balik. Jadi para orang-orang kanibal itu tidak akan mungkin bisa menyakiti Xiaotian. Tapi ternyata duga Xiaotian itu salah dikarenakan orang-orang kanibal itu bisa merasakan kehadiran dari Xiaotian. Pada akhirnya Xiaotian pun tersadar dari ilusinya. Dan tuanmu di sini memarahi Xiaotian karena Xiaotian melanggar aturan yaitu membuka mata. Alhasil Xiaotian masuk ke dalam dunia ilusi yang sangat berbahaya. Tapi untung saja Xiaotian kini baik-baik saja. Setelah itu tanpa sengaja Xiaotian melihat ada sebuah monumen yang tempatnya itu tepat persis pada ilusi Xiaotian saat kakek-kakek tua tadi mati. Yang dapat kita ketahui ternyata kakek-kakek tua itu bernama Feng Zhu.
Pengzu mati di sini dikarenakan ia dimakan oleh cucu-cucu dan anak-anaknya. Dan karena peristiwa ini mungkin saja orang-orang yang memakan Pengzu itu berubah menjadi klan Muming. Kemudian di sisi lain tibalah Om Dao pada tempat itu juga. Yang karena semua orang telah berkumpul, apalagi tuanmu mendapatkan kecuman hangat dari Nona Turtle, maka tuanmu akan membuat pesta perjamuan untuk mereka semua. 走，我要好好款待你们。款待？ Yaitu dengan mereka mandi di perairan air panas. Di sini dapat kita ketahui pula air pada pemandian air panas ini memang berasal dari Gunung Wui. Jadi katanya orang-orang yang mandi pada tempat ini maka mereka akan menambah umur, yaitu sebanyak 5 tahun. Di sisi lain dapat terlihat pula Nona Turtle yang dijahit oleh murid-murid dari tuanmu, yaitu dengan mengambil semua pakaian dari Nona Turtle. Tapi untuk saja dengan salah sigap tuanmu memberikan semua pakaian itu kembali kepada Nona Turtle. Kemudian dapat terlihat pula dikarenakan Om Dao yang terlalu banyak minum, ia pun pingsan di tempat itu juga. Alhasil tuanmu di sini membawa Om Dao ke tempat tidurnya dan disusul pula dengan Xiaotian yang akan beristirahat. Huh? 县长，这是。 Singkat cerita, tibalah Xiaotian dan Om Dao pada kamar tidurnya. Tapi Xiaotian di sini sama sekali tidak bisa tertidur dikarenakan ia masih khawatir jikalau Om Dao ini hanyalah membohonginya atau menjebak Xiaotian hanya demi cincin kuno ini. Atau bisa jadi juga Xiaotian akan dijadikan menjadi bahan percobaan dari Om Dao. Karena pada saat ini saja tuanmu masih belum mengetahui bagaimana caranya agar ia dapat melepaskan cincin pada tangan Xiaotian. Alhasil karena tak mau penasaran, Xiaotian layak akan mencari tahu kebenarannya sendiri. Sembari ia juga mencari makanan karena ia sekarang sedang kelaparan. Hingga di sisi lain terbitlah sebuah lorong yang memiliki cahaya sangat menyilaukan. Alhasil karena penasaran, Xiaotian pun masuk ke dalam cahaya itu. Yang ternyata itu merupakan jalan masuk ke dalam kuil Tiangsu. Dan dapat terlihat kuil Tiangsu ini sangat besar dan sangat mewah. Di sisi lain kuil itu terlihat pula ada beberapa orang dewa kecil yang sedang bertarung. 师兄，闪开！ Sembari ia juga menggosip kalau ia ingin kembali ke dalam tubuh aslinya atau kembali menjadi bentuk manusia. Tapi mereka tidak mengetahui caranya agar mereka menjadi manusia kembali. Yang mengetahui hal tersebut hanyalah 5 ketua besar dari kuil Tiansu karena sekarang mereka telah menjadi manusia normal. Rumornya sih mengatakan 5 atasan itu menjadi manusia kembali dikarenakan ada hubungannya ketika mereka bertemu dengan para penggali Gunung Muyi 5 tahun yang lalu. Tapi tiba-tiba pada saat Xiaotian enak-enak menguping, datanglah 2 orang yang sangat misterius dan sangat kuat. 这样杀人！什么人？鬼鬼祟祟的！